Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Dan mudah-mudahan di pagi hari ini semuanya dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umurud dunya waddin. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dalam kesempatan di pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan semua, baik kesehatan jasmani maupun kesehatan rohani, sehingga dalam di kesempatan pagi hari ini kita masih dapat mengikuti kegiatan MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah, di SMP Negeri 1 Anjatan ini secara online atau daring. Baik, sebelum Bapak menyampaikan materi dalam pertemuan kali ini, Bapak ucapkan selamat datang kepada calon peserta didik baru yang sudah dinyatakan diterima di SMP Negeri 1 Anjatan dan sudah bergabung menjadi keluarga besar SMP Negeri 1 Anjatan. Harapannya mudah-mudahan nanti kalian pada saat mencari ilmu atau menimba ilmu di SMP Negeri 1 Anjatan, ilmunya bisa bermanfaat untuk kalian semua. Salawat serta salam mari kita curahkan junjungan kita kepada Nabi Muhammad SAW, dan mudah-mudahan kita sebagai umatnya mendapatkan syafaat kelak di yaumil kiamah nanti, amin. Baik, untuk peserta MPLS, tentunya dalam kegiatan di hari ini atau di kegiatan MPLS ini agak sedikit perbedaan, di mana dalam kegiatan MPLS ini kita masih menggunakan sistem daring berkaitan dengan sekarang ini masih dalam kondisi wabah, yaitu yang sangat berbahaya, yaitu disebut dengan wabah COVID-19 atau COVID-19. Dan Bapak berpesan untuk kepada seluruh siswa khususnya kelas 7 harus bisa mematuhi dan menjaga kesehatan, ya, supaya kalian dapat mengikuti kegiatan ini sampai dengan selesai. Dan Bapak berpesan untuk semuanya selalu mematuhi protokol kesehatan, diantaranya 5M. Yang pertama, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas, ya. Oke, sebelum Bapak mulai menyampaikan materi, perkenalkan terlebih dahulu, nama Bapak Opan Saiful Hamdani, biasa dipanggil Bapak Opan, dan kebetulan Bapak di sini mengajar sebagai guru di kelas 7 dan kelas 9. Harapannya nanti pada saat kalian sudah mulai belajar, bisa untuk beradaptasi dengan lingkungan di SMP Negeri 1 Anjatan setelah mengikuti kegiatan MPLS ini. Baik, untuk materi pertemuan kali ini kita akan membahas atau Bapak akan menyampaikan tentang materi tata upacara bendera di SMP Negeri 1 Anjatan, ya. Langsung saja. Yang pertama yaitu pedoman pelaksanaan. Jadi pedoman pelaksanaan upacara bendera itu sudah diatur oleh Permendikbud nomor 22 tahun 2018 tentang pedoman tata cara upacara bendera di sekolah. Adapun maksud dan tujuan dilaksanakannya upacara bendera di sekolah ini merupakan salah satu upaya mewujudkan tujuan pendidikan yang mencakup nilai-nilai penanaman sikap disiplin, kerjasama, rasa percaya diri, dan tanggung jawab yang mendorong lahirnya sikap dan kesadaran berbangsa dan bernegara, serta cinta tanah air di kalangan pendidik atau di kalangan siswa SMP Negeri 1 Anjatan. Nah, bagaimana agar pelaksanaan upacara di sekolah mencapai tujuannya? Nah, di sini maka upacara harus diselenggarakan dengan sebaik-baiknya, sehingga perlu disusun pedoman yang mengenai tata cara penyelenggara upacara bendera
berdasarkan Permendikbud nomor 22 tahun 2018. Apa saja sih jenis-jenis upacara yang biasa diselenggarakan di sekolah? Nah, di sini berdasarkan Permendikbud nomor 22 tahun 2018, diantaranya ada upacara setiap hari Senin, upacara peringatan Hari Kemerdekaan, kemudian upacara Hari Besar Nasional yang meliputi 1. Upacara Hari Pendidikan Nasional yang jatuh pada tanggal 2 Mei, kemudian upacara Hari Kebangkitan Nasional yang jatuh pada tanggal 20 Mei, kemudian upacara Hari lahirnya Pancasila yang jatuh pada tanggal 1 Juni, kemudian terakhir upacara Hari Pahlawan yang jatuh pada tanggal 10 November. Adapun kegiatan upacara di SMP Negeri 1 Anjatan biasanya dilakukan setiap pagi hari ya, atau pelaksanaan upacaranya dilakukan di pagi hari maksudnya. Adapun untuk dari pihak sekolah ingin mengadakan upacara-upacara yang lainnya di luar berdasarkan Permendikbud, entah itu seremonial, hari jadi SMP Negeri 1 Anjatan, itu bisa menyesuaikan, bisa dilaksanakan berdasarkan kesepakatan oleh Bapak Kepala Sekolah, yang dalam hal ini adalah Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Anjatan ini. Selanjutnya, di dalam pelaksanaan upacara bendera di SMP Negeri 1 Anjatan, agar upacara tersebut bisa berjalan dengan baik, maka unsur-unsur yang ada di dalamnya, yang terlibat di dalamnya meliputi 1, yaitu pejabat upacara, yang kedua petugas upacara, dan yang ketiga adalah peserta upacara. Adapun yang jadi sebagai pembina upacara biasanya dalam hal ini di SMP 1 Anjatan ini biasanya diwakili oleh yang pertama Bapak Kepala Sekolah biasanya, yang kedua Wakil Kepala Sekolah, dan yang ketiga biasanya Bapak Ibu Guru wali kelas masing-masing. Adapun petugas-petugas upacara biasanya ditunjuk atau biasanya diwakili oleh peserta didik dari SMP Negeri 1 Anjatan berdasarkan kelasnya. Contoh petugas upacara diantaranya ada pemimpin upacara, pengatur upacara, pembawa acara, kemudian pembawa naskah Pancasila, pembacaan tes pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, kemudian pembacaan teks Sumpah Pemuda, kemudian pembacaan teks janji siswa, kemudian pembacaan doa, trijen, kemudian kelompok pengibar bendera, kelompok paduan suara. Itu adalah ditunjuk dari sekolah itu, yang memimpin adalah dari siswa SMP Negeri 1 Anjatan. Dalam hal ini yang wakilinya atau yang menjadi petugas upacara. Sekali lagi, adapun untuk pesertanya dalam yang menghadiri kegiatan upacara bendera di SMP 1 Anjatan biasanya ada kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, peserta didik atau siswa, dan bahkan biasanya ada tamu undangan ya khusus biasanya ya, entah itu dari Polsek, Koramil, Dinas Pendidikan dan yang lainnya. Nah, dalam upacara bendera khususnya di SMP Negeri 1 Anjatan itu sudah dibuat pedomannya, urutan-urutannya, susunan acaranya, di mana susunan upacara di SMP Negeri 1 Anjatan ini diawali dari upacara pengibaran bendera merah putih hari Senin tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian di SMP Negeri 1 Anjatan, Kabupaten Indramayu segera dimulai. Kemudian setelah itu dibacakan, yaitu masing-masing pemimpin barisan menyiapkan pasukannya. Setelah pemimpin pasukan menyiapkan, selanjutnya adalah urutan kegiatannya adalah pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Nah, di mana pemimpin upacara ini biasanya oleh yang menjadi pemimpin itu dari siswa ya. Setelah pemimpin upacara masuk ke lapangan,
yaitu penghormatan peserta upacara yang dipimpin oleh pemimpin barisan. Nah, dalam hal ini biasanya dipimpin oleh pemimpin barisan yang paling kanan, ya. Kemudian setelah penghormatan kepada pemimpin upacara, selanjutnya pemimpin barisan laporan kepada pemimpin upacara bahwasanya untuk masing-masing peserta upacara sudah siap untuk mengikuti kegiatan upacara. Kemudian komando akan diambil alih oleh pemimpin upacara. Kemudian setelah itu barulah pemimpin upacara mengistirahatkan peserta upacara. Setelah itu baru pembina upacara memasuki lapangan upacara, ya. Setelah pembina upacara memasuki lapangan upacara yang sudah disediakan tempatnya, kemudian pemimpin upacara mengomandoi atau memberikan semacam penghormatan yang akan dipimpin oleh pemimpin upacara kepada pembina upacara. Setelah itu baru setelah penghormatan barulah laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara siap dimulai, ya. Setelah pembina upacara laksanakan, maka upacara tersebut langsung segera dilaksanakan dengan baik, harus dilaksanakan dengan sempurna. Kemudian pemimpin upacara setelah itu kembali lagi ke posisi awal setelah laporan ke pembina, ke posisi tengah-tengah lapangan. Nah, setelah itu baru pengibaran bendera merah putih dengan diiringi lagu Indonesia Raya. Kemudian penghormatan pada saat pengibaran bendera itu seluruh peserta upacara semuanya dalam keadaan menghadap ke bendera, kemudian dengan posisi hormat semua. Nah, setelah itu, setelah bendera sudah di atas tiang, selanjutnya pemimpin upacara menyiapkan seluruh peserta upacara. Setelah itu baru setelah pengibaran bendera yaitu mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Nah, dalam mengheningkan cipta ini yang menyanyikan lagu adalah dari tim Obade, ya. Di dalam hal ini dipimpin oleh Trijen. Selanjutnya yaitu setelah mengheningkan cipta barulah pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara dan diucap ulang oleh peserta upacara. Ya, dalam hal ini peserta upacara di sini yang yang terlibat pada saat di lapangan atau pada saat di posisi upacara itu. Kemudian setelah pembacaan teks barulah pembacaan teks Pancasila, barulah pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 oleh petugas, ya. Oke. Nah, susunan acara selanjutnya setelah pembacaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu pembacaan teks Sumpah Pemuda oleh petugas. Nah, Sumpah Pemuda ini ada ciri khas dari SMP Negeri 1 Anjay ini menambahkan pembacaan teks Sumpah Pemuda, ya. Kemudian setelah itu barulah setelah pembacaan teks Sumpah Pemuda selesai, barulah pembacaan teks janji siswa oleh petugas dan diucap ulang oleh seluruh peserta upacara. Nah, seluruh peserta upacara di sini yang mengucap ulang itu hanya peserta didik saja atau siswa saja, ya. Dalam hal ini yang mengucap ulang janji siswa, karena di sini namanya juga pembacaan teks janji siswa. Jadi yang mengucap ulang hanya siswa saja. Kemudian selanjutnya setelah pembacaan teks janji siswa yaitu amanat pembina upacara, dan seluruh pasukan diistirahatkan dipimpin oleh pemimpin upacara untuk bisa mendengarkan apa-apa yang disampaikan oleh pembina upacara. Dalam hal ini menyampaikan beberapa informasi berkaitan dengan kemajuan atau kedisiplinan atau hal-hal yang lainnya. Nah, setelah amanat pembina upacara selesai, barulah yaitu susunan acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu-lagu nasional. Nah, untuk lagu-lagu nasional ini semuanya
sebagai peserta upacara harus bernyanyi semua ya. Jadi seluruh peserta upacara ketika tim dirijen atau yang memimpin jalannya menyanyikan lagu atau yang memandu lagu sudah di tengah lapangan, kemudian seluruh peserta upacara mengikuti gerakan atau mengikuti arah-arahan dari paduan suara untuk supaya pada saat bernyanyi nyanyiinnya itu selaras, kompak ya, tidak acak-acakan. Nah, yang menyanyikan lagu nasional ini semuanya ya, semua peserta upacara. Setelah itu barulah setelah menyanyikan lagu nasional pembacaan doa, di mana dalam hal ini pembacaan doa ini oleh petugas upacara ya. Nah, susunan acara selanjutnya setelah pembacaan doa yaitu laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara telah selesai dilaksanakan ya, maju ke depan pemimpin upacara. Setelah itu pemimpin upacara memberikan perintah bubarkan. Setelah itu barulah pemimpin upacara kembali ke posisi semula lagi. Setelah itu baru susunan acara selanjutnya adalah penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Nah, itu ya, itu yang memimpin adalah pemimpin upacara, dan semuanya pada saat pemimpin upacara menginstruksikan aba-aba hormat, semuanya dalam keadaan hormat ya. Setelah itu baru susunan acara selanjutnya adalah pembina upacara meninggalkan lapangan upacara ya, beserta Bapak Ibu Guru staf TU ya. Jadi pembina upacara meninggalkan lapangan upacara dari posisi yang sudah disediakan kembali lagi ke posisi awal ya. Barulah setelah pembina upacara meninggalkan, urutan susunan acaranya yaitu pengumuman ya. Pengumuman ini dalam hal ini biasanya setelah kegiatan upacara selesai ada himbauan-himbauan atau informasi-informasi berkaitan dengan dunia kependidikan. Dan setelah itu, setelah pengumuman baru upacara selesai, pasukan dapat dibubarkan dan kembali ke kelasnya masing-masing. Nah, adapun untuk berikutnya kita akan menyaksikan beberapa tayangan video tentang tata cara upacara ya, upacara bendera di SMP Negeri 1 Anjatan. Nah, kita akan menyaksikan berikut ya videonya. Ini salah satu contoh Bapak ambil dari YouTube ya. Adapun ini untuk sebagai gambar saja, gambaran supaya nanti kalian pada saat kalian sudah masuk ke SMP 1 Anjatan dengan sistem tatap muka, kemudian ada pelaksanaan upacara, minimal kalian sudah ada gambaran, sudah ada bayangan. Mari kita lihat tayangan video berikut ini. Ini pemimpin barisan sedang menyiapkan pasukannya supaya dalam keadaan siap untuk mengikuti upacara dan supaya dalam keadaan tertib ya. Ya. Ini adalah pemimpin upacara. Jadi nanti pemimpin upacara menempati posisi di tengah lapangan ya untuk memimpin jalannya upacara bendera. Ya, silakan diperhatikan tayangan video berikut ini untuk sebagai referensi ya.
referensi kalian supaya pada saat nanti, pada saat kalian mengikuti upacara bendera di SM Persatuan Jantan sudah ada gambaran, sudah ada bayangannya ya. Adapun ini tadi sudah Bapak jelaskan pada saat tadi ya, sebelum tayang video ini berlangsung, susunan urutan-urutannya ya. Nah, ini pemimpin upacara mengistirahatkan. Setelah itu pembina upacara akan memasuki lapangan atau tempat yang sudah disediakan atau di mimbar yang sudah disediakan ya. Nah, adapun untuk tayang video ini Bapak ambil adalah tayangan dari YouTube, di mana tayang ini sedang melaksanakan perlombaan ya, perlombaan tata upacara bendera.
Ya, baik. Itu sekilas tentang prosesi ya. Prosesi kegiatan upacara bendera di sekolah itu ya kurang lebihnya seperti itu. Ada beberapa hal yang perlu Bapak sampaikan kepada seluruh peserta MPLS khususnya kelas 7, bahwasanya setiap upacara bendera di SMP Negeri 1 Jatin ini biasanya dimulai jam 7 ya. Adapun sebelum pelaksanaan upacara bendera itu dimulai jam 7, seluruh peserta jam 7 kurang 10 menit itu atau kurang 5 menit itu sudah berada di lapangan semua, sudah dalam keadaan posisi baris berdasarkan kelasnya masing-masing. Itu yang pertama. Untuk yang kedua, seluruh peserta upacara di SMP Satuan Jateng ini yaitu harus memakai pakaian yang rapi sesuai peraturan yang sudah diterapkan di SMP Satuan Jateng. Dari mulai pada satu upacara itu dari mulai topi, dasi, pakaian, atribut-atribut lainnya itu harus dilengkapi. Dan yang ketiga, seluruh peserta upacara khususnya yang perempuan itu biasanya setiap hari Senin sampai Selasa itu kerudung dimasukkan ya. Pada satu upacara itu kerudung dimasukkan sampai hari Selasa biasanya ya. Setiap hari kerudung itu dimasukkan. Sekali lagi, upacara di SMP Satuan Jateng itu yang pertama ketika kalian mengikuti kegiatan upacara, yang pertama adalah satu, berpakaian rapi. Kemudian yang kedua, berpenampilan atau berpakaian komplit ya. Dalam hal ini adalah dari mulai atribut-atribut itu sudah dipasang semua, dari mulai papan nama, dari mulai bendera merah putih, logo, kemudian logo kelas dan sebagainya, kemudian memakai topi dan berdasi. Itu adalah mekanisme atau peraturan ketika kalian mengikuti kegiatan upacara di SMP Negeri Satuan Jateng ini. Jadi upacara bendera dimulai dari jam 7. Sebelum jam 7 seluruh peserta upacara sudah siap-siap di lapangan sebelum 5 menit sebelum pelaksanaan upacara dimulai. Itu utamanya ya. Dan mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan dalam pertemuan materi di MPLS ini. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bisa dipahami oleh kalian, dan nanti pada saat kalian mengikuti kegiatan upacara di bendera di sekolah nanti ya, kalau sudah tatap muka, minimal kalian sudah ada gambaran, sudah ada bayangan ya. Dan mohon maaf apabila dalam penyampaian atau dalam memberikan materi ini ada kalimat atau perkataan yang kurang berkenan di hati peserta MPLS. Sekali lagi Bapak ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya, dan mungkin Bapak akhiri dalam kegiatan ini dengan Bapak tutup dengan membaca Alhamdulillah. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.